Oke, selamat pagi teman-teman. Hari ini aku bikin vlog apa namanya? Kembali lagi mau bahas temuan PHMS ya. Ya kalau kemarin kita bahas di cara olah PHMS, kita hari ini nemu kondisi hasil download PHMS yang sudah kita olah. Ada temuan abnormal ya. Di sini ada data yang kita olah itu ada PC2000 ya, PC2000 yang kita olah, ada temuan hydraulic oil temperaturnya max 1000 ya. Jadi kayak gini ya. Ini ada hydraulic temperatur max 1000 ya, dia 1000-nya itu di 85 derajat Celcius itu udah 1000 ya. Terus hasil dari pembacaan sensor itu value-nya 86 derajat ya. Jadi udah rank 1000. Di sini kita mau menyelesaikan problem ini ya. Sebelumnya sudah kita lakukan pengukuran fan speed, adjustment, udah dapat ya RPM-nya. Kali ini kita mau share karena kemungkinan ada problem di oil coolernya yang problem ya, blocking ya. Gimana sih cara ngetahuin gitu oil cooler tersebut blocking atau tidak gitu. Di sini gambaran sistem cooling sistemnya land hidrolik ya. Di sini seperti ini di PC2000 ya. Di sini ada kontrol valve 1, kontrol valve 2. Sini VL1, VL2, VR1, VR2. Dari kontrol valve ini return, ada return ya. Returnnya 2 hose ini. 1, 2 ya. Dari return ini masuk ke compensating valve. Dari compensating valve masuk ke return filter hydraulic tank ini 3 biji. Untuk jika ada partikel akan dilakukan filtrasi sebelum masuk ke hydraulic tank atau oil cooler ya. Jadi sebelum masuk oil cooler itu difilter dulu ya. Difilter, setelah difilter oli masuk ke oil cooler lewat dari bagian bawah oil cooler ya. Jadi flow-nya lewat bawah. Sini juga lewat bawah, terus naik ke atas. Output dari oil cooler ini masuk ke akumulator. Ada akumulator ya, sebagai peredam jika ada back pressure ataupun supaya lebih smooth masuk, sebagai safety lah dia. Dari sini dia akan masuk lagi ke ini yang hose yang ini, langsung ke pipa besar ini, langsung ke tangki hidrolik. Di sini dilengkapi sebuah bypass check valve ya, yang kemampuannya itu hanya 1,9398 ya, ya pokoknya 1,9 kilo lah gitu ya. Jadi ibaratnya kalau udah 2 kilo otomatis dia akan bypass ke hydraulic tank tanpa didingan di oil cooler gitu ya. Jadi fungsinya bypass untuk pengaman sistem jika terjadi blocking di oil cooler gitu. Ini oil cooler. Jadi ketika oil cooler buntu
pressure yang sini terbaca ya, langsung otomatis akan mendorong cek valve yang di sini untuk langsung return ke tangki. Ya ini gambarannya, ini diagram. Nah, ini dari VL1 VR2 ya. Nomor 6 ini variabel back pressure valve. Cuma dia itu lebih ke fungsinya ke back pressure dari motor swing atau travel motor sebagai safety-nya dia untuk menghindari terjadinya kavitasi. Oke, dari situ dari return ini masuk ke tangki lah, ke filter, di filter, terus di bawahnya ini ada cek valve atau bypass ya. Nah, dari bypass ini oil coolernya ke tangki. Jadi ketika ini blocking, nah ini kemampuan si spring ini hanya 1,9, kan 2 kilo lah gitu. Jadi ketika ini return oli panas ya, oli yang temperatur yang udah disirkulasikan dari sistem kan otomatis panas. Nah, ketika pressure lebih dari 2 kilo, si oil cooler ini tidak semuanya masuk, jadi langsung bypass deh katanya. Jadi ketika ini blocking, langsung dia return ke tangki. Jadi temperatur tidak didinginkan yang dari sistem gitu. Hanya sebagian kecil saja mungkin, karena ada bagian atau mungkin line-nya dia yang terhambat atau buntu seperti itu. Terus kalau yang gambaran di sistem diagram hidrolik ini. Ini dia. Ini brake pressure valve tadi ya, pressure valve. Terus ini return, ini filter returnnya yang 3 biji tadi. Nah, ketika dia masuk ke return filter, di filter dulu, terus di sini ke sini, sebagian ke sini. Ketika ini lari ke sini dulu, lari ke oil cooler, didinginkan oleh fan motor. Nah, ketika ini terjadi blocking, si spring bypass yang kemampuannya cuma 1,95 kilo, ketika ini terjadi blocking dia akan dorong si cek valve. Nah, dari cek valve ini langsung ke return langsung ke tangki. Nah, jadi seperti itu. Jika ini tidak blocking, dia akan langsung sini, didinginkan, masuk sini. Nah, return dia, gitu ya. Terus nanti gambarannya ada ini kemarin. Terus gambaran pengukurannya seperti ini. Komputernya agak lemot, bentar ya. Oke. Jadi nanti pengukurannya seperti ini ya. Pertama, nanti teman-teman install ya pressure kit di sini, cek pressure. Ini bos ini teman-teman lepas aja. Setelah dilepas, install checkpot adapter untuk cek pressure ya, seperti ini yang 2,5 MPa ya, atau 25 kilo. Nah, seperti ini. Nah, kemarin kita cara kondisi pengukurannya
nanti hack idle, auto decalnya ya off, jadi RPM-nya tetap max ya. Posisi attachment nggak digerakkan sama sekali. Kondisi attachment nggak digerakkan, handle lever off atau on sama aja ini. Nanti pressernya kalau udah ini kan ada 0,2 ya, 0,2 MPa berarti 2 kilo, 0,2 ya. Jadi di sini udah bacanya udah 2 kilo, otomatis oli yang dari sistem itu tidak lagi didinginkan nggak lagi lari ke oil cooler, tapi langsung bypass di sini, bypass masuk ke tangki. Ini langsung bypass ke sana. Seperti itu. Harusnya dia lari ke oil cooler dulu lewat ini, ke sini. Tapi karena dia ternyata pressernya di sini lebih dari 2 kilo, ya 2 kilo lah. Tadi bacanya 2 kilo ya di oil pressure gauge-nya. Jadi langsung bypass dia ke sini, langsung ke tangki. Kalau ini yang dari oil cooler, returnnya dari oil cooler masuk ke tangki langsung. Jadi nggak didinginkan lagi, ini langsung bypass. Jadi temperaturnya tinggi. Dari efek ini dampak buruknya itu ke oreng-oreng ini nggak tahan lama, jadi bakal bocor di mana-mana. Kontrol valve, lifetime komponen seperti seal piston, silinder, bracket, arm, apa segala macam boom gitu tidak akan tahan lama karena temperaturnya tinggi. Jadi seal itu cepat mengeras, potensi terjadi internal leak itu akan semakin tinggi. Seperti itu ya. Jadi kalau ada kondisi temperatur yang normal ini, bagusnya lebih cepat-cepat di follow up untuk perbaikan ya, jadi nggak akan timbul cost yang tinggi, juga perbaikannya nantinya nggak jadi besar gitu. Seperti itu. Terus kita juga ada historical ya, kejadian di pembandingnya ada ya. Ini hasil cutting filter, terus pengecekan return filter rutin ya. Itu ada partikel memang, jadi memang mengarah ke oil cooler yang buntu itu memang sudah ada gambaran udah 100% ya, 99% lah kalau oil cooler itu buntu gitu. Seperti itu teman. Terus kemarin kita juga bandingkan sama unit yang lain ya, yang masih normal temperaturnya di 75, itu pressure-nya cuma segini aja. Unit baru normal pressure-nya cuma 1 kilo, 0,1 MPa. Cuma segitu aja. Terus tadi juga kita aktualnya ya dari yang VHMS yang tadi kan 86 ya pembacaan value-nya. Nah, ini kita install thermolabel, pembacaannya memang tinggi gitu. Ini thermolabel ini mengindikasikan temperatur pembacaan tertingginya dia. Ini membaca 85, memang berarti sinkron. Memang benar kalau hidrolik tersebut mengalami overheat gitu ya. Oke, teman-teman, sepertinya itu aja ya, sedikit sharing masalah mengatasi problem hidrolik
temperatur PC2000 yang hack ya. Jadi ada gambaran lah kalau teman-teman nemu di lapangan temperaturnya abnormal ya. Jadi menjaga temperatur selalu normal itu penting karena dampaknya itu sangat banyak jika kita lakukan pembiaran. Apalagi kita sebagai teknisi mekanik itu kalau kita membiarkan sesuatu yang kecil itu yang seperti temperatur ini, efeknya capek di kita nantinya gitu dalam mengerjakan perbaikan selanjutnya. Effortnya nantinya bakal banyak, teman-teman. Oke, itu aja kesempatan kali ini. Next, kita bahas lagi yang lain. Sampai ketemu lagi di lain vlogs. Vlog ini otodidak aja ini, otodidak, nggak ada training juga. Jadi kalau suka bisa di like atau share, subscribe. Kalau tidak suka ya dislike. Oke, itu aja. Semoga sukses selalu. Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.